Untuk pembahasan sekarang akan membahas terkait momentum dan impuls. Jadi untuk momentum sendiri itu kita bisa definisikan dengan sesuatu yang berkaitan antara massa dan kecepatan. Jadi ketika massa atau kecepatannya itu besar gitu, maka momentumnya juga akan besar. Berarti ketika misalnya ada suatu benda yang memiliki massa besar dan kecepatannya juga cepat gitu, maka dia akan susah diberhentikan karena dia memiliki momentum yang besar. Jadi secara matematis yaitu F sama dengan F kali V. Nah, lalu impuls itu apa? Kenapa dikatakan dengan momentum? Jadi impuls itu ketika kita kontak dengan suatu benda, lalu kita berikan gaya ke benda tersebut. Misalnya ada suatu benda yang bergerak dengan kecepatan V, lalu kita berikan dia sebuah gaya gitu ketika dia sedang bekerja atau ketika dia sedang bergerak dengan kecepatan V, maka kita ganggu dengan adanya gaya eksternal gitu. Nah, itu maka disebut dengan adanya impuls. Terus secara matematis itu sama dengan F kali delta T. Jadi dia tuh berkaitan dengan suatu kontak waktu gitu. Atau biasanya tuh kontak waktunya emang sangat singkat. Misalnya ketika kita akan melempar bola tuh ketika kita awal tidak memegang lalu memegang bola dan akhirnya kita lempar bola tersebut. Nah, ketika kita memegang bola itu terjadi impuls dan memang sangat sebentar. Lalu hubungannya apa antara momentum dengan impuls itu? Sebenarnya kita bisa kaitkan dengan yang sudah dipelajari sebelumnya ketika kecepatan di gerak yang lurus linear. Hubungannya itu jadi dari persamaan VT sama dengan V0 ditambah A delta T, itu kita bisa kaitkan si A-nya itu dengan hukum Newton yang kedua, yaitu di mana dari hukum Newton kedua Newton itu F sama dengan M dikali A, maka A sama dengan F per M. Lalu ketika kita substitusikan, kita sebenarnya mulai tambah F per M dikali delta T, maka lalu kita samakan penyebutnya, berarti VTM sama dengan V0 ditambah F delta T. Nah, ini kali M, maka ketika yang V-nya kita dijadikan satu ruas, yaitu di sebelah kiri, berarti M sama dengan VT dikurang V0 sama dengan M dikali VT dikurang V0 sama dengan F delta T. Lalu sebelumnya kita sudah tahu dari persamaan itu impuls adalah I sama dengan F kali delta T, maka tidak lain hubungannya adalah I sama dengan delta T. Mungkin ini tiga model yang harus dikuasai untuk mengerjakan soal momentum dan impuls. Dan kita bahas terkait soal nomor 8 di tutorial yang ada di Wiki. Jadi yang pertama, ketika kita terjemahkan soal tersebut ke secara bentuk fisiknya itu jadi ada sebuah mobil dengan massa 1.400 kg yang bergerak ke arah utara, yaitu ke atas, berarti sumbunya positif, lalu dia list ke atas belok ke kanan, itu X positif. Lalu ketika dia di sumbu X itu, ketika mendatar dia tabrakan dengan pohon yang membuat lajunya itu berhenti selama 360 milisecond. Nah, jadi di sini ada dua peristiwa yang terjadi ya, ketika belok dan ketika tabrakan. Mungkin lanjut ke soal yang pertama, itu diminta terkait impuls mobil tersebut saat dia belok dan saat dia bertabrakan. Oke, ketika dia belok, berarti dia dari sumbu Y, lalu dia belok ke sumbu X. Maka kita bisa melakukan pendekatan hubungan antara impuls dan momentum. Karena kita sudah tahu fungsi secara fisiknya itu tidak disebutkan di soal. Maka kita bisa langsung menggunakan I sama dengan perubahan momentumnya atau delta P. Dengan masanya itu konstan, yaitu 1.400 kg, masa bisa kita tulis langsung, kita dikurang V0. Nah, di sini PT dan V0-nya itu kelajuannya sama, itu 5,3 milisecond. Nah, hanya berbeda di arahnya saja, yaitu ketika awal di sumbu J itu eh, kita bisa sepakati bahwa dia di arah vektor Y ketika di sumbu Y dan arah vektor I ketika di sumbu X. Maka kita bisa langsung tulis, nanti di akhirnya itu dia di sumbu I. Sehingga tulis 1.400, lalu VT-nya itu dia 5,3 tapi arah I, berarti 5,3 I dikurang dengan 5,3 J. Nah, lalu kita kali masuk semuanya,
Setelah dihitung didapat 7420 arah I dikurang 7420 arah J. Lalu jangan lupa satuannya yaitu Newton second. Kemudian kita lanjut ke soal yang bagian B-nya, yaitu ketika dia peristiwanya tabrakan. Jadi ketika dia tabrakan itu, dia pure hanya di sumbu X saja. Berarti ketika dia di sumbu X, itu dia hanya ada arah I saja, arah vektor I saja. Saya diminta itu dalam notasi satuan vektor satuan. Berarti vektor satuan di sumbu X itu kita sepakati I. Nah, untuk caranya itu sama, kita bisa melakukan pendekatan dengan rumus momentum impuls, yaitu I sama dengan delta T. Nah, lalu M-nya ini tetap M VT dikurang V0. Lalu M-nya juga konstan yaitu 1400. Nah, VT-nya itu dia kan di soal disebutkan kalau setelah dia menabrak itu dia terhenti selama 350 milisekund. Berarti dia VT-nya itu tidak VT-nya itu tidak sama dengan 5,3 tadi karena dia ada berhentinya dulu akibat dia bertabrakan. Nah, ini. Nah, ini dia yang bikin dia terhenti karena dia bertabrakan dengan pohon tadi. Maka VT-nya itu di sini adalah 0, yang membuat VT-nya 0, namun V0-nya tetap 5,3 karena kelajuan ketika beloknya itu dia konstan, sekitar 5,3 di soal. Nah, sehingga kita bisa tulis langsung VT-nya itu tetap 0 dan V0-nya itu 5,3 dan arahnya vektor satuannya itu sama-sama di I. Lalu berarti ini perkaliannya juga sama, cuman dia tandanya negatif. Dengan nilainya 7420 di arah I Newton second. Ke soal berikutnya terkait besar gaya rata-rata. Gaya rata-rata sendiri itu timbul karena impuls tadi. Jadi ketika ada suatu benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu lalu kita kenai gaya, dia kan akan merubah si kecepatannya tadi. Karena ada percepatan di sana maka akan merubah kecepatan awal tadi. Nah, ini juga jadi konsep terkait gaya rata-rata ini yang berkaitan dengan si impuls tadi. Jadi ketika kita akan melempar satu bola ketika awalnya bola dan tangannya tidak bersentuhan lalu kita menyentuh bolanya dan bolanya dilempar itu kan ada gaya yang sangat tinggi ketika kita akan melempar bola tersebut lalu ketika bolanya terlempar dan kita berjauhan dengan tangan ketika tangan kita berjalan dengan bola itu maka gayanya juga akan hilang. Nah, sama halnya sebenarnya gayanya itu harusnya fungsi yang berubah. Namun ketika kita dekati dengan adanya gaya rata-rata ini kita bisa buat asumsikan kalau misalnya gayanya itu seperti ini. Jadi kayak dia konstan gitu seiring waktu sampai dia sangat menjauh gitu di waktu tertentu sampai dia habis efek gayanya itu di waktu tertentu. Misalnya seperti di sini. Jadi dengan luas kurvanya ini sebenarnya adalah impulsnya tadi. Sehingga kita bisa lebih mempermudah untuk menentukan F-nya tadi dengan langsung I sama dengan F bar atau F rata-rata dikali dengan delta theta gitu. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk terkait yang ketika peristiwa beloknya tadi. Jadi, ditanyakan besar gaya rata-ratanya. Dengan rumus yang sebelumnya yaitu I sama dengan F bar delta T, maka untuk mencari F barnya yaitu I per delta T sama dengan F bar. Nah, maka kita masukkan I-nya itu ketika dia sedang belok, yaitu di mana I-nya sebelumnya ada 7420, 7420 I dikurang 7420 J. Dengan T-nya itu ketika dia belok gitu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mobil bisa selesai belok yaitu selama 4,6 second. 4,6 sama dengan F bar. Nah, ini kali langsung satu-satu yaitu 7420 dibagi 4,6 untuk yang arah I dan sama halnya untuk yang arah J. Maka ini didapat 16 13,04 I dikurang 16 13,04 J. Ini untuk F bar. Namun ditanyakannya adalah
besar F-nya, besar gayanya. Maka karena ini dalam satuan vektor satuan, kita bisa langsung hafal lalu dikuadratkan masing-masing. Jadi 16, 13, 64 dikuadrat ditambah minus 16, 13, 64 kuadrat. Nih. Ternyata setelah dihitung hasilnya sekitar 2281. 2281,18 Newton. Oke, selanjutnya untuk yang kondisi ketika dia tabrakan. Berarti ketika dia tabrakan itu hanya ada impuls yang di arah sumbu X saja atau vektor atau ya satuannya di I. Oke, untuk yang tabrakan ini sama rumusnya berarti bisa langsung ya F bar F rata-rata itu I per delta T. Dengan I-nya itu hanya di sumbu saya di sumbu X saja dengan nilainya negatif ya. Berarti di sini negatif 7420 7420 per untuk waktunya sendiri adalah waktu yang dibutuhkan atau waktu selama mobil itu diam ketika menabrak pohon. Berarti waktunya adalah 350 milisecond atau 0,35 second. 0,35 second. Ini arahnya di I saja. Maka didapat sekitar 21200 I. Atau dalam hal ini negatif karena ditanyanya besar, berarti besar ya tidak bergantung dengan arahnya, maka F-nya tuh bisa langsung aja tinggal 21200 tadi 21200 Newton. Nah, udah. Oke. Lalu soal yang bagian C itu kemana arah gaya rata-rata saat dia belok. Berarti saat belok itu ketika F-nya masih ada di dua sumbu ya, di vektor I dan arah vektor I, arah vektor J. Kita bisa tulis dulu F rata-ratanya di sini adalah 16, 13, 04I dikurang 16, 13, 04C. Nah, berarti apa? Berarti kalau misalnya kita gambarkan gitu ya, secara geometrikal, berarti ketika ini sebagai sumbu awalnya, yang titik ini sumbu awal, dia bergerak ke kanan sebanyak 1663,04 satuan. Berarti kita bisa tarik garis sini ke kanan itu sebanyak 16, 13, sebanyak 16, 13,04 satuan di vektor I atau di sumbu X-nya. Lalu dia kan negatif ya, berarti dia ke bawah. Dia tarik garis ke bawah, sama juga sebesar 16, 13, 04, 04 ini, 04J. Nah, maka secara secara visual itu kita bisa tahu bahwa vektornya itu kita bisa tinggal tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Sorry. Ke titik akhirnya vektor tadi. Nah, berarti di sini. Nah, sepanjang garis miring ini adalah vektor atau arah dari gaya rata-ratanya saat dia belok. Gitu. Nah, berapa sih sudutnya yang terbentuk itu kita bisa simpulkan di sini ada theta yaitu sudut bukaan dari titik awal ke titik akhir vektornya. Nah, kita bisa cari aja ini untuk menentukan di arahnya itu di kuadran berapa gitu. Kalau secara sumbu koordinat. Nah, kita bisa langsung pakai pendekatan tan theta ya. Karena kita yang sudah tahu itu di sini ada kan ini sudutnya. Ini sisi depannya dan ini sisi sampingnya. Berarti kita bisa dengan pendekatan terkait tan theta. Ini adalah fx-nya dan ini adalah fy-nya. Berarti tan theta-nya sama dengan depan per samping. Depannya adalah fy, berarti fy per fx. Atau kalau kita mau tahu tetanya doang, berarti theta itu sama dengan tan inverse dari fy per fx. fy per fx. Nah, karena ini sama ya, berarti kita bisa
lihat juga dari sini berarti hasilnya 1 ya, tan inverse 1. Kita langsung aja FY-nya itu tadi di vektor 1 1J berarti dia minus ya. Minus 16 13 minus 16 13,04 per positif 16 13,04. Oh ya, dari sisanya berarti tinggal tan inverse dari 1, ya berarti pi per 4. Tan inverse dari min 1 atau pi per 4. Nah, berarti dia arahnya itu di kuadran 4 atau ke arah serong bawah ke kanan. Nah, kalau misalnya kita coba bayangkan di soal awalnya tadi, dia itu dibilang mobilnya itu bergerak dari utara ke kanan. Nah, seperti ini kan. Kalau misalnya kita bayangkan saja, maka kita tinggal manipulasi dengan buat seperti kotak seperti ini, buat kotak, buat garis lurus yang tertutup gitu, seperti membentuk kotak, lalu tinggal tarik saja dari titik pertemuan yang Y dan X ini sampai ke ujung dan membentuk diagonal, maka inilah vektornya. Demikian penjelasan terkait soal 8 tutorial. Terima kasih.